Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 128. Terlihat saat itu, Bram beserta iring-iringan beberapa mobil, baru saja sampai di perusahaan Orion. Dan baru saja keluar dari mobil yang saat itu ia tumpangi, Bram pun, langsung dihujani dengan puluhan pertanyaan, yang dilemparkan oleh para wartawan. Terdengar saat itu, salah satu wartawan berkata, "Tuan Bram, sebagai satu-satunya keluarga dekat dari Tuan Charles, apakah Anda akan menggantikan beliau sebagai pemilik saham tertinggi di perusahaan ini?" ucap si wartawan. Mendengar ucapan itu, Bram pun berkata, "Ya tentu saja. Tidak mungkin, saya akan membiarkan orang lain yang mengelola perusahaan yang sudah dibangun dengan susah payah oleh kakakku," ucap Bram. Mendengar ucapan itu, salah satu wartawan kembali berkata, "Setahu kami, Tuan Charles tak memiliki anak. Dan Andalah satu-satunya saudara kandung Tuan Charles. Dengan demikian, otomatis semua aset dan kekayaan dari Tuan Charles akan jatuh pada Anda," ucap si wartawan. Mendengar ucapan itu, Bram pun tersenyum, lalu berkata, "Ya benar sekali, semua aset dan kekayaan dari kakakku akan jatuh padaku," sahut Bram, lalu melangkah ke arah pintu masuk perusahaan. Di sela langkah kakinya terlihat, pandangan Bram tertuju pada area parkir, yang saat itu, tak terlihat satu kendaraan pun yang parkir di area tersebut. Melihat hal itu, Bram pun langsung bertanya pada seorang security yang berdiri tepat di depan pintu utama perusahaan. "Hei kamu, kenapa tidak ada satupun kendaraan para karyawan perusahaan? Apa mereka belum ada yang datang?" ucap Bram dengan nada tegas. Mendengar ucapan itu, si security pun berkata, "Maaf Pak, saat ini, seluruh staf dan karyawan perusahaan sedang diliburkan," ucap si security. Mendengar ucapan itu, spontan muka Bram pun memerah karena emosi. Siapa yang menyuruh mereka untuk libur? Kalau seperti ini, bagaimana perusahaan ini bisa maju? Ucap Bram, yang saat itu mengomeli si security. Sementara si security mendengar ucapan Bram, ia pun berkata, "Ini semua perintah langsung dari Pak Presdir," sahut si security. Mendengar ucapan itu, Bram pun berkata, "Benar-benar keterlaluan, untuk apa dia meliburkan seluruh karyawan perusahaan? Apa dia tidak berpikir, berapa kerugian perusahaan dikarenakan ulahnya ini?" ucap Bram. Setelah selesai mengomeli si security, Bram pun bergumam, "Saya harus menemui bocah itu," gumam Bram, lalu bergegas kembali ke dalam mobil. Melihat Bram yang tidak jadi masuk ke dalam gedung perusahaan, salah satu wartawan pun berkata, "Loh ada apa Pak? Kok Anda enggak jadi masuk?" ucap si wartawan. Mendengar ucapan itu, Bram pun berkata, "Saya mau masuk atau tidak, bukan urusanmu," ucap Bram, lalu bergegas masuk ke dalam mobil, untuk kembali menemui Aditya. Singkat cerita, Bram yang telah kembali ke kediaman Tuan Charles pun, langsung datang menghampiri Aditya. Terdengar saat itu, Bram berkata dengan nada tinggi, "Hei, apa maksud kamu meliburkan semua karyawan perusahaan? Apa kamu tidak memikirkan kerugian perusahaan akibat dari diliburkannya seluruh karyawan?" ucap Bram dengan nada membentak. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, "Baru 3 hari, jenazah kakak Anda dimakamkan, dan Anda sudah bicara kerugian. Apa hanya itu yang ada di dalam pikiran Anda?" ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Saya benar-benar tidak mengerti dengan pemikiran Anda. Di saat semua orang bersedih karena kematian Paman Charles, Anda malah membahas tentang kerugian perusahaan. Semestinya, Andalah orang yang paling terpukul dengan kepergian Paman Charles, karena Anda adalah satu-satunya saudara beliau. Ternyata begini sifat Anda. Pantas saja, Anda dan Paman Charles tidak memiliki kecocokan sama sekali," ucap Aditya, lalu hendak melangkah meninggalkan Bram.
Namun, baru saja akan melangkah, tiba-tiba terdengar, Bram kembali berkata, "Apa hubungannya kematian Charles dengan perusahaan? Yang mati ya mati, dan yang kerja, tetap harus kerja. Kalau dia mati, itu sudah takdirnya, tidak usah kamu liburkan seluruh karyawan. Orang mati masih juga diingat." Mendengar ucapan Bram, spontan Aditya pun, langsung melayangkan 4 kali tamparan ke wajah Bram. Sementara Pak Steve melihat hal itu, ia pun langsung menahan Aditya. "Tuan, sudah Tuan. Tolong kendalikan emosi Anda," ucap Pak Steve. Sementara Bram mendapat perlakuan seperti itu, ia pun langsung memerintahkan para pengawal untuk menghajar Aditya. Namun saat itu, para pengawal tak ada yang menghiraukan perintah tersebut. "Apa kalian tuli?" ucap Bram dengan nada keras. Namun lagi-lagi, para pengawal tak menghiraukan perintah tersebut. Di sela itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Syukurlah, Anda adalah saudara Paman Charles. Bila tidak, bukan hanya tamparan yang Anda dapatkan," ucap Aditya. Mendengar ancaman dari Aditya, Bram pun berkata, "Mulai sekarang, saya akan mencopot jabatanmu di perusahaan." "Apa? Anda mau mencopot jabatanku di perusahaan?" ucap Aditya dengan sedikit tersenyum. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Hanya Paman Charles yang bisa mencopot jabatanku di Orion. Dan jika Anda ingin mencopot jabatanku, Anda harus mengadakan rapat dewan bersama para pemilik saham." "Oh ya Pak Bram, apa Paman Charles tidak pernah mengatakan pada Anda, kalau saya adalah pemilik 25% saham di perusahaan Orion? Dengan begitu, tidak akan mudah untuk menurunkan jabatanku sebagai presidir di perusahaan Orion," ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan tempat tersebut. Mendengar ucapan Aditya yang seolah menantangnya, Bram pun bergumam, "Baiklah kalau itu maumu. Setelah saya mengambil alih semua kekayaan Charles, saya akan langsung menendangmu dari perusahaan," gumam Bram, sambil mengelus pipinya, yang terlihat memar, diakibatkan tamparan dari Aditya. Singkat cerita, hari pun terus berganti. Dan aktivitas di perusahaan Orion pun, mulai berjalan seperti biasanya. Terlihat saat itu, seluruh staf dan karyawan perusahaan, yang sedang sibuk, mengerjakan tugas mereka. Sementara, di ruang meeting perusahaan, terlihat saat itu, Bram dan para pemilik saham, yang sedang mengadakan rapat dewan, untuk mencopot Aditya, dari jabatannya sebagai presidir di perusahaan Orion. Sementara Aditya, yang juga berada di ruangan tersebut, mendengar semua kata-kata Bram, ia pun berkata pada beberapa pemilik saham, "Semua keputusan, ada di tangan Anda," ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, para pemilik saham pun langsung saling memandang satu sama lainnya. Saat itu, mereka terlihat ragu untuk mengambil keputusan, mengingat mereka telah kenal betul dengan tabiat Bram. Setelah berunding sejenak, terdengar Pak Marco berkata pada Aditya, "Pak Presidir, kami benar-benar minta maaf," ucap Pak Marco, lalu kembali berkata, "Saat ini Tuan Charles sudah tak ada lagi. Dan otomatis, seluruh saham milik Tuan Charles, sudah pasti diwariskan kepada Pak Bram. Jadi kami semua sepakat, memberikan keputusannya pada Pak Bram," ucap Pak Marco dengan nada suara getir. Walaupun Pak Marco pernah terlibat konflik dengan Aditya, namun sebenarnya, ia tak menginginkan perusahaan itu jatuh ke tangan Bram. Sementara Bram, mendengar ucapan itu, ia pun langsung tertawa lepas. "Hahaha, baiklah kalau begitu," ucap Bram, lalu berkata pada Aditya, "Lihatlah, mulai sekarang, sayalah yang akan mengelola perusahaan ini. Bagaimana, jika saya membeli 25% saham milikmu, dan kamu kembali saja ke negara asalmu," ucap Bram sambil terus menertawakan Aditya. Di sela tawa Bram yang menggema di ruangan itu, tiba-tiba terlihat, pintu ruangan tersebut terbuka dengan perlahan. "Tunggu," ucap Tuan Smith, yang baru saja muncul dari balik pintu tersebut. Terlihat pula saat itu, Tuan Smith datang bersama seorang pria yang menggunakan kacamata, dan di tangan kanannya memegang sebuah tas kulit. Melihat hal itu, Bram pun langsung berkata pada Tuan Smith, "Hei Pak Tua, apalagi yang mau ditunggu? Oh ya, sebaiknya Anda juga segera pensiun."
Atau bila perlu, Anda susul saja kakakku. Karena saya tidak lagi membutuhkan Anda di perusahaan ini, ucap Bram, lalu kembali melanjutkan tawanya. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith hanya tersenyum, tanpa berkata sepatah kata pun. Di sela itu terdengar, si pria berkacamata berkata, "Maafkan saya, karena sudah mengganggu rapat ini," ucap si pria berkacamata, lalu kembali berkata, "Kenalkan saya Clark. Saya adalah pengacara pribadi dari almarhum Tuan Charles, owner dari perusahaan ini. Dan saya kemari, karena ingin menyampaikan amanat dan wasiat dari almarhum Tuan Charles," ucap Tuan Clark, yang ternyata adalah pengacara pribadi Tuan Charles. Mendengar ucapan itu, Bram pun berkata, "Oh begitu rupanya. Kira-kira pesan tentang apa yang ingin Anda sampaikan pada kami," ucap Bram, sambil memangku kaki kanannya. Mendengar ucapan Bram, Tuan Clark pun berkata, "Pesan tentang pewaris dari seluruh kekayaan Tuan Charles," ucap Tuan Clark, membuat kaget seisi ruangan tersebut. Sementara Bram, ia pun tersenyum, saat mendengar ucapan yang keluar dari mulut Tuan Clark. "Tak usah Anda katakan pun, saya sudah tahu, semua kekayaan itu, pasti diwariskan padaku," ucap Bram dengan pedenya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.